Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lu ngomong, wes ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja kita lihat. Hari ini saya presentasi di motivasi ya. Ini bab 8 dari Perior, buku tercinta kalian ya, dari Bapak Yudo Laksamana. Nih lihat saya ya, biar kalian kangen pas lagi belajar. Oke. Sudah tahu kan babnya, motivasi dari konsep menjadi penerapan. Wah, gaya banget, serius, langsung gaskan. Ini bahan ajarnya. Yang pertama pengertian, 2 model karakteristik pekerjaan, 3 cara motivasi pekerjaan di model ulang, 4 contoh alternatif pengaturan kerja yang memotivasi, 5 keterlibatan, 6 sistem-sistem motivasi dalam pemberian imbalan. Oke, langsung gas ke pengertian. Pengertian singkatnya, bab ini memiliki maksud bagaimana sebuah motivasi yang diucapkan bisa menjadi pembangkit motivasi secara tingkah laku. Bisa dikatakan tuh motivasi tanpa basa-basi. Ya, biasanya kan ada orang itu cuma ngomong, kita terus begini, kita harus ini. Alah, bacot langsung dikerjakan, gak usah banyak ngomong. Ya, seperti itu maksud dari bab 8. Langsung kita belajar selanjutnya, model karakteristik pekerjaan. Pengertian singkatnya, penjelasan bagaimana struktur kerja dapat mempengaruhi perilaku karyawan dan sikap mereka terhadap kondisi kerja. Bentuk 5 dimensinya itu, yang pertama kalian yang bervariasi. Ya maksudnya ini, karena seorang pekerja itu kan mempunyai kalian yang bervariasi ya, nggak semuanya tuh sama dalam sebuah organisasi. Nah, jadi ini adalah sebuah pengaruhnya juga ya, pengaruhnya. Terus yang kedua identitas tugas, dan yang ketiga signifikansi tugas. Signifikansi tugas itu nilai dari sebuah tugas. Kita ambil nilai aja. Jadi contohnya jika ada beberapa pekerja yang mengerjakan sebuah kinerja atau kegiatan dari organisasi ternyata memiliki perbedaan dalam keberhasilan, nah itu adalah sebuah perbedaan yang mempengaruhi perilaku karyawan dalam sikap mereka terhadap kondisi kerja. Dan yang selanjutnya kemandirian, ya kita tahulah perbedaan dalam anggota-anggota organisasi itu ya salah satunya kemandirian, dan yang kelima umpan balik. Langsung aja satu bahan ajar. Oke, cara motivasi pekerjaan di model ulang. Pertama, rotasi pekerjaan. Yang dimaksudkan dari rotasi ini yaitu pergantian mengerjakan sesuatu di dalam organisasi agar menimbulkan sebuah motivasi dengan bakat di bidang pekerjaannya. Ya, ini maksudnya itu sebuah pekerjaan tidak hanya dilakukan oleh pekerja-pekerja itu saja, tapi dirotasi, diganti-ganti gitu loh. Ini memiliki sebuah makna agar anggota dari organisasi itu mengetahui bahwa pekerjaan ini seperti ini, dan terkadang bisa menimbulkan bakatnya. Aku suka pekerjaan ini, ya udah nanti akan membuahkan sebuah motivasi untuk mengerjakan yang lebih baik di pekerjaan tersebut. Selanjutnya pengayaan pekerjaan, intinya memberi kesempatan terakhir kepada anggota bila kinerjanya kurang baik. Tapi sebelum diberi kesempatan harus diberi pelatihan agar kekuatan motivasi menjadi meningkat. Contohnya itu di ulangan ya, seperti kita bila di ulangan di pas SMA atau sekolah-sekolah dasar sebelumnya, bila terjadi nilai yang turun tidak sesuai keinginan kita, maka kita akan terasa jenuh dan sakit hati kepada gurunya. Di saat guru memberikan sebuah kesempatan terakhir, saya ingin memberikan sebuah pengayaan, ada yang ingin lah. Di saat ibu guru sudah berkata seperti itu, motivasi kita seolah-olah tuh keluar sendiri. Wah, iya, oke Bu, saya mau ikut pengayaannya Bu. Ya. Dengan keinginan tuh nilainya tambah baik. Tapi bila ibu guru itu memberikan sebuah pelatihan sebelum pengayaan, wah, motivasi kita meningkat drastis. Karena apa? Karena kita udah mempunyai keyakinan, bahwa setelah aku mengerjakan pengayaan ini, nilaiku bisa tambah bagus karena aku sudah tahu cara dan alurnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjutnya pengaturan kerja yang motivasi.
Pengertian singkat yaitu pengaturan kerja yang spesifik agar motivasi para pekerja. Contoh, flex time adalah jadwal jam fleksibel yang memungkinkan pekerja mengubah waktu mulai dan selesai dari kerja. Ini sebuah manajemen waktu yang sangat menyenangkan ya, bagi anak rebahan. Ini adalah sebuah manajemen waktu yang diidam-idamkan. Tapi contoh-contohnya ini adalah contoh-contoh yang berat seperti jabatannya tuh bos atau yang lain. Tapi kita ambil contohnya seperti pengusaha ya. Kita mengetahui bahwa pengusaha itu dia dapat mengubah waktu ya, mengubah waktu sesuai keinginan dia. Dia mau bekerjanya kapan, selesainya kapan, terserah dia. Nah, ini adalah suatu contoh dari flex time. Tapi kelemahan dari flex time ini bila diterapkan di sebuah organisasi atau perusahaan yang manajemennya waktu itu setiap hari harus ada, maka flex time ini akan membuat kekacauan dalam waktu dalam pekerjaan yang akan dilakukan. Contohnya ada seorang anggota organisasi yang ingin mengerjakan tugas itu nanti jam 12 malam. Padahal seorang sekretaris membutuhkan jawaban dari tugas tersebut itu jam 6 pagi. Wah, kan jadi agak tumpang tindih ya. Mau nggak mau kan. Nah, ini sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan yang sistem kinerjanya itu telah dimanajemen dengan baik. Oke, selanjutnya pembagian kerja atau bisa disebut shift atau bergilir. Manajemen waktu ini membagi 2 waktu bagi pekerjaannya dengan anggota yang sudah ditentukan, dengan mempunyai maksud agar pekerjaannya tidak mengalami kelelahan bekerja secara berlebihan. Contohnya ini seperti shift malam dan shift pagi, seperti di market-market terdekat Anda. Bila Anda melihat sebuah market yang tulisannya 24 jam buka, pasti Anda berpikir kapan market ini akan libur. Iya, Anda hebat sekali pemikiran seperti itu. Ya nggak akan lah. Nah, karena apa? Karena mereka sudah membagi 2 waktu dalam pekerjaannya. Jadi nggak orang itu tuh 24 jam mati toh mas mikir ke ono. Nah, jadi dibagi waktu pagi. Oh, waktu pagi yang bekerja segini. Kamu malamnya udah ganti. Nah, kasihan kalau 24 jam tepar balik-balik. Oke, langsung masih ada lanjutannya. Wah, ini bekerja jarak jauh, yaitu sistem bekerja yang 50% sampai 30% bekerja melewati online atau sistem internet per minggu. Wah, enak sekali. Ya, ini harapan dulu. Kalau sekarang kan kita lagi kena corona nih. Kalau kena corona ini sudah nggak punya harapan untuk online ya, daring atau dan lain-lain. Tapi kalau dulu pas kita belum kena corona ini mesti punya pemikiran, aku pingin seminggu itu ada itu tugas di rumah, jadi kita nggak usah berangkat sekolah dan lain-lain. Wah, enak sekali Anda berbicara seperti itu. Aku juga suka karena rebahan itu sangat-sangat memenuhi harapan kita ya. Kita bisa malas-malasan sehari itu, wah enaknya rasanya. Oke, lanjut. Harapan dari manajemen waktu ini untuk membuat pekerja tidak merasa jenuh dan mempunyai kebebasan tersendiri di hari-hari yang sudah ditentukan. Ya kan contohnya nih, bila kita selalu setiap minggu kita ambil aja 5 hari dalam 1 minggu itu kita selalu di sekolah kan jenuh kan, lihat muka-muka teman-teman kalian yang burik-burik itu kan. Aduh, rasanya itu kurang ganteng, males aku ketemu di kelas terus, aku pengen nyari yang lainnya. Ini adalah sebuah manajemen waktu yang agar kita nggak jenuh terus. Jadi kemungkinan 50% sampai 30% ini kita bisa mengerjakan tugas dari kantor atau perusahaan dari rumah atau melewati internet. Jadi kita kan kalau di rumah ngerjain sebuah tugas dari perusahaan atau kantor kan terkadang hanya menggunakan celana dalam dan baju atasan yang compang-camping kan, soalnya barusan bangun tidur. Jadi kita mempunyai kebebasan dan tidak merasa jenuh di rumah. Wah, enak, bisa sekalian makan. Oke, lanjut. Wah, oke, keterlibatan pekerja. Keterlibatan kerja adalah bentuk komitmen seorang karyawan dalam melibatkan peran dan kepedulian terhadap pekerjaan, baik secara fisik
pengetahuan, dan emosional, sehingga menganggap pekerjaan yang dilakukannya sangat penting serta memiliki keyakinan kuat untuk mampu menyelesaikannya. Hubungan dari teori ini yaitu di teori faktor X dan Y. Kita udah membahas di bab yang lalu ya, dengan tipe oktokratis yang lebih tradisional dalam mengolah sumber daya manusia. Kita cari kasih contohnya aja deh. Ini contohnya. Wow. Yang pertama, manajemen partisipatif adalah kemampuan seorang pemimpin menggunakan sumber daya secara efektif guna mencapai sasaran dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait. Bisa disebut pengambilan keputusan secara bersama. Apa sih maksudnya? Ya, ini manajemen seorang pemimpin ya, seorang pemimpin yang mempunyai keahlian demokrasi. Jadi dikit-dikit kalau mau menyelesaikan masalah di perusahaan, ayo itu bawahan-bawahan dikumpulkan. Ini mau menyelesaikan masalah, gimana pendapat Anda? Ya, jadi ini manajemen ini tuh pengambilan keputusan yang sangat membutuhkan waktu, karena harus mengambil dari aspek-aspek yang terkait di unsur ini. Selanjutnya, manajemen representatif adalah sebuah posisi jabatan yang berperan sentral yang menentukan berhasil atau tidaknya penerapan sistem manajemen mutu di perusahaannya. Bisa dikatakan pembagian tugas dan jabatan. Apa sih maksudnya? Ya, kita kasih contoh itu. Perusahaan itu akan membagi sistem kinerjanya menjadi beberapa. Contohnya ada sesi ini, sesi itu, dan lain-lain. Dan setiap sesi nanti ada manajemen sendiri. Ini mempunyai maksud agar di saat ada sebuah masalah di sebuah perusahaan itu, maka setiap manajemen atau manajer di bidang-bidangnya atau di sesi dan lain-lain itu sudah menyiapkan satu jawabannya sendiri-sendiri. Karena bila kita menggunakan yang manajemen partisipatif, walaupun itu baik, itu akan membutuhkan banyak waktu. Tapi kan kita tidak tahu, terkadang masalah itu datang secara tiba-tiba. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Lanjut. Mau nyanyi. Ya. Sistem motivasi dalam pemberian imbalan. Wah, ini yang terakhir ya. Aku senang ini ya udah lihat yang slide terakhir. Oke. Pertama, menciptakan struktur gaji. Ya, maksudnya apa sih? Ya, kita menciptakan struktur gaji itu jadi pemberian gaji di struktur. Jadi, mosok tiba-tiba ada karyawan yang barusan masuk di perusahaan langsung digaji gede. Walah, kamu itu barusan tapi udah digaji gede, enak sekali. Dia di struktur kita kasih pelan-pelan. Nanti kita kasih, kalau kamu nanti ngelembur dapat segini lah, itu struktur gaji. Lanjutnya, program pembayaran gaji secara variabel. Ini kita kasih contoh itu ya seperti tadi, karyawan yang baru masuk di perusahaan. Biasanya pemberian gajinya tidak langsung secara blak-blakan langsung penuh. Pasti dimulai dari 800.000, nanti mulai naik lagi setiap bulan sampai akhirnya mendapatkan gaji secara penuh. Oke, lanjutnya pembayaran gaji sesuai hasil kerja. Ini contohnya sih gampang. Ya, kalau kerjanya bagus ya gajinya ya sesuai, enak kan. Kalau Anda malas-malasan ya gajinya ya sesuai, enak kan. Enak. Saya lanjut, pembayaran gaji sesuai prestasi. Ya, ini khusus karyawan itu ya, terpilih ya ini ya. Wah, saya tidak suka hal ini. Harusnya semuanya. Wow. Lanjut. Lanjutnya adalah pemberian bonus. Bonus ini udah mengakar daging ya di murid-murid di Indonesia ya, dimana bila terjadi suatu kesalahan pada soal, pasti anak-anak langsung mintanya bonus aja pak, bonus. Wah, modus sekali Anda berkata seperti itu. Enak sekali, saya juga pingin. Tapi dosen saya Bapak Yudo yang tersayang, nggak apa-apa, monggo pak. Oke, lanjutnya pembayaran gaji berdasarkan keahlian. Ini hampir seperti ya bayaran gaji sesuai hasil kerja ya, tapi yang keahlian ini tuh biasanya gaji menyesuaikan keahliannya. Contohnya
dokter, wah nek dokter itu wah gajinya tinggi. Tapi kalau yang pembayaran gaji sesuai hasil kerja itu ya nggak tentu. Kalau kamu contohnya jadi guru tapi hasil kerjanya bagus, gajinya juga tinggi. Tapi kalau yang kalian nih cuma tergantung pekerjaannya aja. Selanjutnya rencana bagian laba. Ini adalah suatu sistem motivasi pemberian imbalan yang caranya itu memberikan imbalan, tapi sebelumnya itu sebelum pekerjanya udah diiming-imingi, oh nanti kita bagi hasil ya, bagi hasilnya itu 50%. Nah dari hal tersebut kan pasti orang-orang langsung punya motivasi, ikut aja lah, lumayan hasilnya itu dibagi 50%. Nah kita anggap aja ini bisnis MLM ya. Oke, lanjutnya rencana kepemilikan saham pekerja ya, dan terakhir evaluasi variabel gaji. Wah, akhirnya sudah selesai kita di bab 8. Senang kan kalian? Nah, lihat cuma lihat laptop nggak jelas ya. Bila ada yang kurang dari slide saya atau isi-isi dari ringkasan saya, bisa belajar sendiri di buku tersayang kalian, Perilaku Organisasi edisi 16. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.